Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang linked list lanjutan, yaitu double linked list. Seperti kita tahu bersama bahwa dalam single linked list, setiap node dari list itu memiliki dua komponen, yaitu nilai aktual dari node dan referensi ke node berikutnya dalam linked list. Tetapi dalam double linked list, ini setiap node memiliki tiga komponen, yaitu nilai node, kemudian referensi ke node sebelumnya, dan referensi ke node berikutnya. Nah, untuk node awal dari daftar tertaut ganda, referensi ke node sebelumnya adalah 0 atau non. Demikian juga untuk node terakhir dalam daftar tertaut ganda, referensi ke node berikutnya adalah 0 juga. Berikut disampaikan pembuatan double linked list, yaitu script untuk membuat kelas untuk node dan membuat kelas untuk double linked list. Pada kode di atas, membuat kelas node dengan tiga variabel anggota, yaitu item, kemudian nref, dan payref. Variabel item akan menyimpan data aktual untuk node. Nref ini menyimpan referensi ke node berikutnya. Sementara payref ini menyimpan referensi ke node sebelumnya dalam double linked list. Kemudian selanjutnya perlu membuat juga kelas double linked list yang berisi fungsi terkait double linked list yang berbeda, seperti yang terlihat di bawah. Nah, sekarang bagaimana menambahkan item pada empty list. Pertama, memasukkan item dalam empty list. Cara termudah untuk menyisipkan item dalam double linked list adalah dengan menyisipkan item ke dalam empty list. Nah, script ini adalah menyisipkan elemen di awal double linked list. Adapun penjelasannya demikian. Definisikan metode insert in empty list, yaitu metode pertama memeriksa apakah variabel self start node adalah non atau tidak. Jika variabelnya tidak ada, itu berarti listnya kosong. Selanjutnya, node baru dibuat dan nilainya diinisialisasi oleh nilai yang diteruskan sebagai parameter ke parameter data dari fungsi insert in empty list. Dan terakhir, nilai variabel set start node di-style ke node baru. Dalam kasus jika list tidak kosong, pesan hanya ditampilkan list tidak kosong, yaitu list is not empty. Sekarang bagaimana menambahkan item di awal double linked list. Untuk memasukkan item di awal double linked list, pertama harus memeriksa apakah list tersebut kosong atau tidak. Jika list kosong, definisikan di insert in empty list untuk memasukkan elemen, karena dalam list kosong elemen pertama selalu di awal. Jika daftarnya tidak kosong, lakukan 3 operasi untuk node baru. Referensi ke node berikutnya akan di-style ke self start node. Sedangkan untuk self start node, referensi ke node sebelumnya akan diatur ke node yang baru dimasukkan. Dan yang terakhir, self start node akan menjadi node yang baru disisipkan. Adapun skripnya terlihat pada gambar di bawah, namun dipelajari dengan baik.
Berikut adalah menambahkan item di akhir double linked list, yaitu masukkan elemen di akhir double linked list, agak mirip dengan memasukkan elemen di awal. Pertama, periksa apakah list kosong. Jika list kosong, maka kita cukup menggunakan metode insert in empty list untuk memasukkan elemen. Jika list sudah berisi beberapa elemen, kita akan menelusuri list tersebut hingga referensi ke node berikutnya menjadi tidak ada. Ketika referensi node berikutnya menjadi none, itu berarti node saat ini adalah node terakhir. Referensi sebelumnya untuk node baru diatur ke node terakhir, dan referensi berikutnya untuk node terakhir diatur ke node yang baru dimasukkan. Nah, berikut kaitannya dengan script untuk menambahkan item di akhir double linked list. Berikut akan dijelaskan bagaimana menambahkan item pada after another item. Untuk menyisipkan item setelah item lain, periksa dulu apakah list kosong atau tidak. Jika list kosong, tampilkan pesan list is empty. Namun jika tidak, lakukan iterasi melalui semua node dalam double linked list. Jika ingin menyisipkan node pada node setelahnya yang dituju tidak ditemukan, maka tampilkan pesan bahwa item tersebut tidak ditemukan. Lalu jika node ditemukan, itu dipilih dan lakukan 4 operasi. Tetapkan referensi sebelumnya dari node yang baru dimasukkan ke node yang dipilih. Kemudian tetapkan referensi berikutnya dari node yang baru disisipkan ke referensi berikutnya dari yang dipilih. Kemudian jika node yang dipilih bukan node terakhir, atur referensi sebelumnya dari node berikutnya setelah node yang dipilih ke node yang baru ditambahkan. Dan yang terakhir, atur referensi berikutnya dari node yang dipilih ke node yang baru dimasukkan. Berikut adalah script menyisipkan item setelah item lain menggunakan Python. Mohon untuk dipelajari. Menambahkan item before another item. Untuk menyisipkan item sebelum item lain, pertama periksa apakah list kosong atau tidak. Jika list kosong, tampilkan pesan bahwa list is empty. Jika tidak, maka lakukan iterasi melalui semua node dalam double linked list. Dan jika node yang sebelumnya ingin memasukkan node baru, ini tidak ditemukan, tampilkan pesan bahwa item tersebut tidak ditemukan. Jika node ditemukan, itu dipilih dan lakukan 4 operasi sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan referensi berikutnya dari node yang baru, ini dimasukkan ke node yang dipilih. Kemudian yang kedua, setel referensi sebelumnya dari node yang baru, disisipkan ke referensi sebelumnya dari yang dipilih. Kemudian tetapkan yang ketiga, referensi berikutnya dari node sebelumnya ke node yang dipilih. Ke node yang baru ditambahkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah atur referensi sebelumnya dari node yang dipilih ke node yang baru dimasukkan. Berikut adalah script dengan Python, yaitu untuk menyisipkan item sebelum item lain. Mohon untuk dipelajari dan dipahami. Lalu bagaimana menghapus elemen dari double linked list? Yang pertama, bagaimana menghapus elemen di node awal. Cara termudah untuk menghapus elemen dari double linked list adalah di awal. Untuk melakukannya, mengatur nilai dari simbol awal ke simbol berikutnya, dan kemudian mengatur referensi sebelumnya dari simbol awal ke none. Namun sebelumnya lakukan dulu pemeriksaan. Yang pertama,
apakah list kosong. Dan kemudian lihat apakah daftar tersebut hanya berisi satu elemen atau tidak. Jika list hanya berisi satu elemen, maka kita tidak dapat mengatur node awal ke non. Adapun script dengan Python, yaitu menghapus elemen dari double linked list, itu seperti yang terlihat di bawah ini. Mohon untuk dipelajari dan dipahami. Sedang berikut adalah menghapus elemen di node akhir. Periksa kembali apakah list kosong atau jika list berisi satu elemen. Jika list berisi satu elemen, atur node awal ke non. Jika list memiliki lebih dari satu elemen, ulangi list sampai node terakhir tercapai. Dan setelah mencapai node terakhir, tetapkan referensi berikutnya dari node sebelumnya ke node terakhir, ke non yang benar-benar menghapus non terakhir. Berikut ini script dengan Python untuk menghapus elemen di node akhir. Sekali lagi untuk mohon dipelajari dan dipahami dengan baik. Berikut juga disampaikan script untuk menghapus elemen berdasarkan nilai. Ini mohon dipahami dan pelajari dengan baik. Ini lanjutannya. Berikut adalah script untuk implementasi double linked list. Ini adalah circular linked list ya. Jadi untuk circular linked list ini memiliki dua pointer yang masing-masing node, dan pada pointer previous pada node tail mengarah ke pointer next pada node head. Jadi kalau kita perhatikan, maka untuk kaitannya dengan dua pointer itu berada pada kedua ya, linked list yang ada di situ. Berikut script untuk circular linked list. Berikut adalah gambaran multiple linked list. Jadi multiple linked list ini adalah linked list yang dimana pada setiap node yang di sini digambarkan adalah node A, kemudian memiliki banyak pointer. Ya, kalau kita lihat punya berapa itu? 9 pointer ya, dari B sampai I gitu. Nah, nanti untuk kaitannya dengan multi linked list ini kita akan pelajari untuk pertemuan berikutnya. Baik, saya kira cukup sekian untuk materi pertemuan pada hari ini. Dan nanti untuk lebih menguasai atau memahami kaitannya dengan materi double linked list ini, maka nanti akan diberikan beberapa soal latihan dalam bentuk pilihan ganda dan tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Baik, saya kira cukup sekian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.